Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan tentang biochemical for biomedical purpose. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri adalah Alif Hasibul Khairat. Saya Nadia Febi Marani. Dan saya Leticia Karuna Kurniawan. Saya Andin Salwabila. Saya Tazkia Alfia Humaida. Ganti-ganti. Saya Alisa Rahmawati. Saya Angelina Dwi Azahra. Saya Putri Resta. Saya Netia Striana Agustin. Dan rekan saya Ilham Arta, serta Kade Karmawana yang sedang menjalankan ibadah nyepi. Ganti. Bilang. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas fungsi dan regulasi kolesterol dalam tubuh, penyebab dan dampak arteriosklerotik, prinsip dari uji kolesterol, serta farmakokimia dan fisiologi senyawa dalam pengobatan. Definisi dari aterosklerosis adalah penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah yang diakibatkan oleh adanya plak. Kemudian ada fungsi dan regulasi kolesterol dalam tubuh. Yang pertama adalah fungsi kolesterol berfungsi sebagai prekursor dari sejumlah senyawa, yakni hormon seks, korteks adrenal, asam ambedu, dan vitamin D. Menjaga cairan sel membran dan berkontribusi terhadap pembentukan asam ambedu yang membantu mencerna lemak. Kemudian tentang regulasinya, biosintesis kolesterol secara langsung diatur oleh kadar kolesterol yang ada, asupan yang lebih tinggi dari makanan menyebabkan penurunan bersih dalam produksi endogen, sedangkan asupan yang lebih rendah dari makanan memiliki efek sebaliknya. Mekanisme pengaturan utama adalah pengindaraan kolesterol intraseluler dalam retikulum endoplasma oleh protein SREBP, yakni steroid regulatory element binding protein 1 and 2. Gejalanya yakni ada pada jantung, nyeri dada atau merasa tertekan, yang atau bisa disebut angina. Kemudian pada mengarah ke otak, yakni tangan atau kaki merasa lemas, kesulitan berbicara, kehilangan penglihatan, otot wajah tengkolai. Pada lengan dan kaki, nyeri kaki saat berjalan atau claudication atau penurunan tekanan darah pada anggota tubuh. Kemudian mengarah ke ginjal, tekanan darah tinggi dan gagal ginjal. Penyebabnya adalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, peradangan akibat penyakit, contohnya seperti lupus, kemudian obesitas, dan terakhir adalah resistensi insulin. Collect in the damaged part of the artery wall. With all of it bunched together, chemical reactions start to happen with your body's bad LDL cholesterol. This triggers inflammation, and cells at the site release chemicals that call for help. Your immune system sends white blood cells to the damaged site. They begin to eat the cholesterol. This sounds good, but it isn't. The cells change into foam, and those foam cells form plaque. As the plaque increases, the artery wall thickens and hardens. At the same time, muscle cells in the artery wall start multiplying, and they move to the surface of the plaque. They contribute to the problem by forming a hard cover or cap over the plaque. Eventually, the artery narrows enough to reduce blood flow, which reduces the amount of oxygen nearby organs can receive. Over time, the cap may break open and release all this plaque into the bloodstream. It can flow downstream in the artery and form a blood clot, which can stop blood flow altogether. When that happens, blood supply becomes limited to the areas around the clot. If it happens in your heart, it causes a heart attack. If it happens in your brain, it causes a stroke.
Kemudian ada prinsip uji kolesterol. Pada pengujian kali ini kita menggunakan metode enzimatik photometric test CHO-DPAP. Nah, metode colorimetric enzimatik atau cholesterol oxide method atau CHO-DPAP adalah metode yang disyaratkan sesuai dengan standar WHO atau IVSS. Nah, prinsipnya adalah kolesterol ester yang diurai menjadi kolesterol asam lemak menggunakan enzim kolesterol esterase. Nah, kolesterol yang terbentuk kemudian akan diubah menjadi kolesterol 3-1 dan hidrogen peroksida oleh enzim kolesterol oksidase. Hidrogen peroksida yang terbentuk beserta fenol dan 4 aminopenazol oleh peroksidase diubah menjadi zat yang berwarna merah. Intensitas warna merah ini yang terbentuk akan berbanding lurus dengan konsentrasi kolesterol total yang dibaca pada lambda 500 Yang selanjutnya kita juga bisa pakai uji Lieberman-Burchard. Prinsipnya itu untuk mengidentifikasi senyawa golongan steroid, salah satunya adalah kolesterol. Reaksi Lieberman-Burchard itu merupakan campuran antara asam setat anhidrat dan asam sulfat pekat. Asam asetat anhidrat itu digunakan untuk mengekstraksi kolesterol, memastikan media bebas air, dan membentuk turunan asetil dari steroid. Asam sulfat pekat dideteksi melewati dinding akan menghasilkan warna hijau untuk senyawa steroid termasuk kolesterol. Lalu untuk adapun pengobatan medis yang dilakukan. Yang pertama itu ada pengobatan obat-obat antidislipidemia yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Lalu yang kedua itu dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat aktif capsaicinoid atau TRP1 seperti cabai yang dapat berfungsi sebagai anti-aterosklerosis alami, serta menjaga fungsi endotel pembuluh darah dari kerusakan oksidatif. Kolesterol yang berlebih pada mamalia yang akan dibuang lewat cairan empedu. Peningkatan dalam ekskresi asam empedu merupakan mekanisme utama dalam penurunan trigliserida oleh capsaicinoid dan dapat menghambat pembentukan plak pada aterosklerosis. Capsaicinoid juga bersifat protektif terhadap endotel pembuluh darah karena zat ini dapat menekan terekspresinya COX2, regulasi COX2 berhubungan dengan disfungsi endotel dan pembentukan plak aterosklerosis. Konsumsi sesuai dosis akan berpengaruh baik bagi orang pengidap aterosklerosis. Lalu selanjutnya yaitu mengonsumsi obat-obatan seperti stantin dan fibrat. Stantin merupakan inhibitor koenzim HMQ2 koasetil reduktase, yaitu enzim yang mengkatalis proses sintesis kolesterol di hepar. Fibrat yaitu derivat dari asam fibrat yang terbukti menurunkan kadar trigliserida darah 30-50% dan meningkatkan kadar HDL atau lemak baik sebesar 6%. Belum, nanti dulu. Yang selanjutnya yaitu bisa di next. Yang selanjutnya yaitu pengobatan biomedis. Ada inhibitor absorpsi kolesterol. Obat golongan inhibitor absorpsi kolesterol merupakan obat yang bekerja dengan menghambat gambilan kolesterol dari empedu dan diet. Ezetimibe 10 mg per hari merupakan dosis dan agen yang disarankan. Next. Lalu ini untuk mekanisme pengobatan biomedis, tadi ada asetil-CoA plus asetil-CoA, lalu itu berdampak pada HMG koasetil. Produknya yaitu lovastatin yang mengandung HMGR, lalu produknya jadi mevalonat, squalene, lalu dapat menurunkan demosterol,
dan dapat menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, lalu dapat menghilangkan plak pada arteriosklerosis. Mungkin bisa di next. Oke, sekian dari kami. Mungkin apabila ada yang ingin didiskusikan sama teman-teman. Saya Andin ingin menambahkan untuk macam-macam kolesterol yang terkandung di dalam, terutama terkandung dalam di tubuh hewan. Itu terdapat kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, kolesterol baik ini biasa disebut dengan lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang tadi belum sempat dibahas dalam konten PPT. HDL ini lebih berat dibandingkan kolesterol jahat karena dia itu mengandung lebih banyak protein dan sedikit kolesterol. Makanya disebut dengan kolesterol baik. HDL ini atau kolesterol baik itu berperan sebagai pengambil kolesterol dari sel dan membawanya ke hati. Dan memiliki kadar yang lebih tinggi untuk membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dan yang kedua itu terdapat kolesterol jahat yang terkandung dalam tubuh hewan, terutama di dalam metabolisme hewan, itu ada lipoprotein densitas rendah atau LDL. Nah, LDL ini itu sering dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung pada hewan juga. Dan LDL ini mengandung lebih banyak kolesterol dibandingkan protein, sehingga disebut dengan kolesterol jahat. Dan LDL ini bergerak melalui aliran darah dan membawa kolesterol ke sel-sel yang membutuhkannya. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Terima kasih banyak Andin atas informasi tambahannya. Ya, Saya juga ingin menambahkan untuk pengobatan biomedisnya. Tadi kan ada TRPV1. TRPV1 itu transient reseptor potensial vanilloid tipe 1. Itu terdistribusi dalam pembuluh darah. Nah, TRPV1 ini untuk mengurangi tumpukan lemak pada sel yang dikultur dengan mekanisme peningkatan efflux kolesterol dikarenakan peningkatan ekspresi ABCA1 dan mengurangi serapan lipid ke otot polos vaskuler akibat penurunan ekspresi LRP1. Terus nggak cuma itu aja, terus itu ada juga dengan mengonsumsi makanan-makanan seperti jamur tiram putih yang memiliki sifat hipokolesterolemik kalau misal kasusnya tuh hiper. Jadi nanti bisa netral karena mengandung lovastatin yang seperti tadi dijelaskan di mekanisme yang tinggi sehingga mampu menghambat aktivitas enzim 3-hidroksi 3-metylglutaryl koenzim CoA atau yang disebut juga HMG koasetil reduktase sehingga membatasi sintesis kolesterol. Nah, jika lovastatin memiliki konsentrasi lebih besar daripada HMG koasetil, maka HMG koasetil akan dikaitkan dengan lovastatin yang akan menyebabkan sintesis kolesterol ini terhambat. Kolesterol yang terhambat juga akan menghambat sintesis FLDL atau very low density lipoprotein dalam hati. Dengan itu secara otomatis juga akan menekan jumlah LDL darah dan meningkatkan lemak baik itu tadi. Lovastatin yang berikatan dengan enzim HMG koasetil mampu menghambat sintesis kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga bisa untuk mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung koroner, mencegah pembentukan trombus dan aterosklerosis. Terus yang terakhir adalah efek bahan aktif seperti antioksidan yang dapat menekan sekresi kolesterol very low density lipoprotein atau VLDL tadi, terutama di hepar melalui penurunan inhibisi aliran asam lemak bebas di jaringan adiposa. Keadaan tersebut mengurangi pembentukan kolesterol VLDL, HDL, dan LDL, senyawa antioksidan pada tomat, khususnya pada hewan tomat, diantaranya karotinoid, vitamin E, vitamin C, dan lycopene yang memiliki manfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskular serta mencegah terjadinya aterosklerosis melalui mekanismenya dalam mencegah terbentuknya plak dan bersifat antiplatelet terhadap pembentukan trombus pada aterosklerosis. Ingin nambah juga, kalau misalnya meningkatan kadar kolesterol dalam darah yang berdampak pada penyumbatan akan mengakibatkan aterosklerosis. Kalau misalnya pada otak, itu akan berdampak pada penyakit yang dinamakan dengan stroke. Dan itu juga cukup berbahaya, tapi pengobatannya tetap sama.
Mungkin ada teman lain yang pengen nambahin? Aduh, luar biasa sekali nanti informasinya. Pasti kayak bermanfaat banget nih buat kita. Mungkin Iya, teman-teman lain ini ada yang mau nambahin? kan tadi Leti berbicara tentang sintesis protein ya. Nah, ngomong tentang sintesis kolesterol, aku juga baca-baca dari jurnal kalau kolesterol itu merupakan sterol utama kan dalam tubuh. Nah, yang disintesis oleh semua hewan. Nah, pada hewan vertebrata nih ya, teman-teman, sel-sel hati itu biasanya menghasilkan jumlah terbesar. Jadi pada hewan vertebrata itu kolesterol terbesar diproduksi di sel-sel hati. Setelah itu untuk semua sel hewan yang mengelola kolesterol, baik untuk struktur membran atau penggunaan lainnya dengan kecepatan produksi relatif yang bervariasi antara sel dan fungsi organ. Jadi pada hewan ini kolesterol sekitar 80% diproduksi per harinya di liver dan di usus. Oke, dua teman kita ini luar biasa sekali ya pemahamannya tentang kolesterol, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Atau mungkin rekan kita Ilham Arta ada yang dibingungkan nih tentang kolesterol, kayak kolesterol itu apa, terusan bahan-bahan pembentukan kolesterol itu apa, gak apa, Ilham nanya aja, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di forum ini. Boleh untuk saya mau nanya bahan-bahan pembentukan kolesterol tadi itu apa aja ya? Oke, pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin dari Letis atau mungkin Andin bisa menjawab. Untuk intinya itu kolesterol itu terbentuk dari molekul asetil, namanya tuh molekul asetil. Nah, molekul asetil yang dibutuhkan untuk pembentukan kolesterol ini jumlahnya itu ada 2, Ilham. Yaitu asetoasetil CoA yang tadi udah dijelaskan regulasinya oleh skema pada slide PPT yang dijelaskan oleh teman kita Leticia. Nah, nanti asetil CoA ini dia akan memproduksi melalui jalur metabolisme pada hewan yang membentuk kolesterol di dalam organ hati, khususnya di sel-sel hati, liver, dan usus. Gitu, Ilham. Gimana menurutmu? Keren nggak kolesterol tuh pembentukannya? Wah, keren sekali ya. Oh iya, terus aku juga mau nambahin, kalau misalnya apa sih struktur apa sih yang menyebabkan kolesterol itu ya kayak tadi yang disebutin Anin juga itu ada VLDL sama LDL. Nah itu kan menyebabkan kolesterol sintesis kolesterol ini kan terhambat. Jadi kayak kita butuh apa yang bisa membuat itu netral, yaitu kita butuh makanan-makanan yang mengandung hipokalsemia untuk menurunkan tingginya kadar kolesterol dalam darah itu, yaitu dengan mengonsumsi ya makanan ataupun obat-obatan seperti statin yang tadi lovastatin. Itu salah satu bentuk produk dari statin itu sendiri. Jadi itu fungsinya untuk membuka kanal supaya sintesis protein itu maksudnya sintesis asetil CoA itu bisa berjalan lancar dan plak itu tuh bisa lama-lama tuh bisa hilang gitu. Karena kalau dengan pengobatan biasa tanpa kayak pengobatan medis yang tadi udah disebutkan tuh menurut internet tuh susah gitu. Oke, paham. Terus aku masih bingung sih tentang mekanisme atherosclerosis itu tuh apa dan apa sih patokannya dalam mekanisme itu. Mungkin rekan kita Taskia bisa jelasin ya, karena tadi teman kita juga jelasin di PPT gitu. Gimana Taskia? Baik,
Di sini saya akan menjelaskan ulang ya. Jadi pada intinya mekanisme aterosklerosis ini menjelaskan tentang terjadinya dan berkembangnya lesi aterosklerosis sampai timbulnya komplikasi dan kematian. Nah, aterosklerosis ini bermula dari akumulasi LDL, terus ada pengaktifan endotelium serta perekrutan sel T dan monosit. Nah, monosit ini tuh mengalami diferensiasi menjadi makrofag agar dapat melakukan fagositosis lipoprotein. Nah, setelah fagositosis lipoprotein termodifikasi dan berkembang menjadi sel busa, sel T bertugas mengenal adanya antigen lokal. Kemudian mengundang respon sel helper 1 agar terlibat dalam peradangan lokal dan pertumbuhan si lesi aterosklerosis ini. Sejalan dengan sinyal itu, ada yang bersifat anti peradangan muncul, sehingga terjadi pengaturan sistem kekebalan. Aktivasi peradangan secara intensif mengakibatkan terjadinya komplikasi berupa proteolisis lokal. Lalu ada kerusakan plak, lalu ada formasi trombus, lalu ada iskemia, dan ada infrak. Nah, lalu hal tersebut tuh secara tidak langsung merangkum beberapa teori penyebab aterosklerosis. Seperti ada teori lipidnya, ada teori peradangan, ada teori kepekaan mesenkim, dan ada teori-teori lain. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oh ya, Jadi kalau mungkin aku mau tanya nih ke Ilham, saudara Ilham. Apa ya bedanya arteriosklerosis sama aterosklerosis? Mungkin bisa dijawab. apakah Saudara Ilham sedang mengalami masalah sinyal? Izin menjawab itu pertanyaan Leticia. Aterosklerosis merupakan salah satu jenis dari arteriosklerosis. Nah, aterosklerosis itu adalah penyakit yang ditandai dengan adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lainnya pada dinding pembuluh arteri. Nah, penumpukan zat tersebut akan menyebabkan plak pada dinding pembuluh darah yang akhirnya akan menyumbat Suaranya terjadi hilang, Kak. karena beberapa faktor seperti obesitas, konsumsi rokok yang ekstensif, genetika, dan hipertensi. Kemudian arteriosklerosis juga merupakan penyakit yang terbentuk akibat adanya kegagalan pembuluh darah dalam mengalirkan darah dan oksigen ke organ tubuh. Kondisi tersebut terjadi karena elastisitas arteri yang rusak. Nah, pada usia yang muda, arteri biasanya bersifat fleksibel, namun seiring bertambahnya usia, arteri menjadi lebih keras dan tebal. Alasan utama untuk kondisi arteri yang mengeras dan menebal tersebut adalah karena dinding arterinya itu membengkak. Hal ini umum terjadi karena mereka yang termasuk kelompok usia tua. Apakah sudah menjawab, Leticia? Sudah. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan? Ya. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwa peran makanan yang kita konsumsi ini sangat penting ya. Jadi walaupun kita sebagai anak kos jangan kayak makan seenaknya sendiri, kayak goreng-gorengan terus atau instan, karena itu kan berpengaruh banget di kadar kolesterol dalam tubuh kita gitu. Jadi saya rasa sih cukup ya bincang-bincang dari kami. Mungkin bisa kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.